Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Tiga pembuat senjata api rakitan di Manokwari diringkus polisi. Minuman keras menjadi penyebab utama kasus kecelakaan di Papua. KPU Merauke membuka pendaftaran KPPS baru. Polresta Manokwari menggerebek sebuah rumah yang diduga membuat senjata api di Kampung Petrus Kaviar, Amban, Manokwari. Polisi menangkap 3 orang dengan barang bukti 3 pistol dan 2 pucuk senjata rakitan laras panjang. Ketiga pelaku langsung dibawa ke Polresta Manokwari untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil penyelidikan, ketiga pelaku mengaku memproduksi puluhan senjata api sejak tahun 2019 dan menjual ke Ransiki, Manokwari Selatan. Kabak Ops Polresta Manokwari, Kompol Wisnu Prasetyo, mengatakan pihaknya akan menyelidiki kasus ini dan berkomitmen memberantas peredaran senjata api di Manokwari. Harga senjata rakitan dijual bervariasi. Untuk jenis pistol, harganya 3 juta rupiah, sedangkan senjata laras panjang berkisar 30 hingga 50 juta rupiah. Ketiga tersangka lupa, namun disampaikan di keterangannya bahwasanya sudah puluhan yang sudah terjual kepada masyarakat. Kemudian terkait amunisi masih didalami. Sampai sekarang dari penyidik belum mendalami asal-usul dari amunisi tersebut. Namun dari pemeriksaan nanti akan muncul keterangan dari ketiga tersangka asal-usul dari amunisi ini, dan pasti kita akan kembangkan. Selain menyita senjata api, polisi juga mengamankan 1 butir peluru yang menurut pengakuan pelaku mendapat peluru tersebut dari seorang oknum anggota TNI. Kepandaian membuat senjata api ini menurut pelaku didapat dari orang tuanya serta belajar secara otodidak melalui media sosial. Lama memang bekerja di bagian otomotif atau bengkel, Pak, sama. Jadi ditambah lagi dia melihat mungkin di YouTube begitu. Jadi mungkin dengan keahlian dia dulu, terus ditambah lagi dengan dia lihat media YouTube. Jadi mungkin dikolaborasikannya jadilah senjata api rakitan begitu. Terus yang terkait masalah peluru tadi, ya kan, kita sudah melakukan pemeriksaan kepada para tersangka. Jadi keterangannya memang dia dapat dari oknum anggota. Jadi kita masih nanti akan melakukan koordinasi. Saat ini ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Manokwari. Mereka bisa dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dengan berbagai pihak terkait dengan rencana. Satgas Operasi Damai Kartens mempelajari tawaran yang diajukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus dan anak buahnya berencana akan membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens, yang selama setahun lebih disandera. Polisi menerima surat dari Egyanus Kogoya tertanggal 17 September 2024. Dalam surat tersebut, KKB meminta fasilitator yang bisa menjadi perantara atau mediator dalam pembebasan pilot asal Selandia Baru. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan pihaknya masih mempelajari proposal tersebut untuk memastikan apakah surat tersebut asli atau benar dari KKB, karena kelompok ini menurut Bayu kerap membuat propaganda kosong. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens pada prinsipnya telah mempelajari proposal tersebut dan kami akan melakukan
pengecekan terlebih dahulu tentang kebenaran isi proposal tersebut. Apakah ini merupakan hal yang serius akan dilakukan oleh KKB atau hanya sekedar propaganda belaka? Kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, kami akan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan rencana pembebasan pilot tersebut. Termasuk juga kami akan melakukan komunikasi dengan berbagai tokoh, baik tokoh gereja, tokoh adat, tokoh pemuda, maupun keluarga terdekat dari Egyanus Kogoya terkait dengan rencana pembebasan pilot tersebut. Harapan kami bahwa proposal ini adalah benar sehingga pilot Susi Air tersebut dapat segera dikembalikan dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Bayu berharap KKB segera membebaskan pilot Susi Air yang disekap di tengah hutan selama lebih dari setahun. Seperti diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandara pilot Susi Air, Kapten Philip Mertens, sejak 7 Februari 2023 lalu, ketika korban mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Baik pemerintah Indonesia dan Selandia Baru sudah berusaha membujuk Egyanus dan gerombolannya, namun KKB tetap bersikeras menyandera korban, kecuali tuntutan mereka merdeka dari Indonesia dikabulkan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Penggunaan minuman keras masih menjadi penyebab banyak kecelakaan lalu lintas di Papua. Tidak sedikit korban yang luka parah, bahkan meninggal dunia. Dirlantas Polda Papua Kombes Abrianto Pardede mengatakan pengendara saat menegak minuman keras sangat berisiko tinggi mencelakai dirinya dan orang lain. Menurut Abrianto, pengendara yang menegak minuman keras juga tidak ditanggung asuransi ketika mengalami kecelakaan. Memang dalam ANEF kita, jumlah kelantas yang terjadi di Papua dengan jajarannya itu dikarenakan miras. Nah, miras ini kami himbau kepada masyarakat ketika kita dalam pengaruh alkohol, jangan sekali-kali menggunakan kendaraan bermotor. Karena apabila terjadi eksiden atau kecelakaan, kita akan dirugikan. Karena apa? Kita sudah kehilangan materi, mungkin nyawa, juga tidak terbackup oleh JR. Jadi asuransi tidak akan membackup karena dikarenakan mabuk. Jadi sebaiknya pastikan sebelum berkendaraan fisiknya bagus, kendaraannya bagus. Saat di jalan patuhi aturan lalu lintas yang ada, tidak kebut-kebutan, dalam keadaan sadar. Abrianto mengimbau pengendara agar menghentikan kebiasaan buruk ini karena melanggar undang-undang lalu lintas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Wakapolda Papua Brigjen Faisal Ramadhani memberikan apresiasi kepada pasukan Brimob Polda Papua yang berdedikasi tinggi dalam menangani kasus yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Apresiasi ini disampaikan Wakapolda ketika apel pasukan di lapangan Brimob Polda Papua. Menurut Faisal, selain KKB, pasukan Brimob Polda Papua juga kerap terlibat dalam sejumlah kegiatan. Salah satunya sebagai Satuan Tugas Operasi Damai Kartens yang dibentuk Mabes Polri. Pengalaman saya kurang lebih selama 7 tahun menangani kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, berbagai macam kelompok. Brimob Polda Papua betul-betul menunjukkan eksistensinya, betul-betul menunjukkan kapasitasnya. Dalam hal ini saya ingin sampaikan rekan-rekan bahwa pasukan itu punya tradisi, pasukan itu punya nilai-nilai, dan tradisi nilai-nilai itu yang saya tahu betul selalu diturunkan, selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, dan itu sesungguhnya adalah warisan atau legacy yang sangat luar biasa dari Satbrimob Polda Papua. Para senior-senior Satbrimob Polda Papua telah mewariskan nilai-nilai yang sungguh sangat luar biasa.
Wakapolda meminta pasukan menjaga tradisi dan warisan ini dengan baik di lingkungan Satuan Brimob Polda Papua dan meneruskan nilai-nilai ke generasi selanjutnya. Wakapolda mengingatkan tantangan ke depan akan semakin berat karena akan menghadapi pilkada serentak pada bulan November mendatang. Mantan Direktur Kriminal Umum Polda Papua ini juga berharap pasukan Brimob Polda Papua giat berlatih dan menerapkan disiplin tinggi dalam bertugas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tahun ini kita didukung oleh 100 orang dari KPU Provinsi Papua Selatan pada tahapan tanggapan terkait bakal paslon gubernur dan wakil gubernur menerima berbagai tanggapan dari masyarakat. Komisioner KPU Papua Selatan, Helda Ambai, mengatakan saat ini KPU masih membuka saran dan masukan warga. Masukan warga akan ditampung dan di-cross-check apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak. Dari pantauan kami, sudah beberapa hari ini sudah ada untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah ada beberapa masukan dan tanggapan masyarakat. Setelah hari ini KPU akan melakukan melakukan rangkuman seluruh tanggapan masyarakat, lalu KPU akan mengundang untuk kita akan klarifikasi terhadap pasangan calon yang diberikan tanggapan masyarakatnya. Seperti apa Bu tanggapan itu mungkin yang disampaikan masyarakat itu apa? Mungkin ini masih belum bisa kami sampaikan ke publik karena ini masih bersifat tahapan yang nanti kami harus lakukan klarifikasi terlebih dahulu. Jadi mungkin kami KPU Provinsi Papua Selatan menyampaikan bahwa ada beberapa tanggapan masyarakat yang sudah disampaikan terkait dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Apakah terkait soal administrasi ataukah hal lain Ibu Helda? Ini semua terkait dengan syarat administrasi, baik itu syarat pencalonan maupun syarat calon yang sudah diunggah melalui aplikasi Silon. Ibu, kalau misalkan tanggapan dari masyarakat ini mohon maaf berbau ke hal yang kurang baik, apakah itu akan mempengaruhi ditetapkannya pasangan calon ini? Tanggapan masyarakat ini kita akan melihat. Yang pertama, identitas pemberi atau pelapor pemberi tanggapan masyarakat itu kalau ada jelas, maka KPU punya kewajiban untuk melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon tersebut. Jika dalam masukan atau respon warga tidak begitu signifikan, maka KPU sesuai jadwal akan menggelar pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur pada 22 September 2024. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tahapan pilkada serentak di Merauke terus bergulir karena pilkada tinggal beberapa bulan lagi. Sejak tanggal 17 hingga 21 September, KPU Merauke mulai merekrut anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang akan bertugas saat pilkada nantinya. Jumlah anggota KPPS untuk tahun ini 2.900 orang. Mereka nanti akan bertugas di 190 kampung yang tersebar di 22 distrik. Saat ini memang KPU Kabupaten Merauke sebagaimana instruksi KPU Nasional dan juga tahapan pilkada yang sudah berjalan bahwa dimulai dari tanggal 17 kemarin adalah perekrutan atau pendaftaran badan ad hoc tingkat RT RW yaitu KPPS. Jadi kami melakukan pengumuman beberapa hari ini sampai nanti dari tanggal 17 sampai tanggal 21 September tentang pendaftaran KPPS. Dan pendaftaran sendiri bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai anggota KPPS sampai dengan tanggal 28 September ini. KPPS untuk seluruh wilayah di Kabupaten Merauke ini dari 416 TPS itu kami akan merekrut sebanyak 2.912 anggota KPPS. Ya, itu 416 itu sudah dengan satu TPS lokasi khusus di lapas. Jadi totalnya kalau tanpa itu 2.905 anggota KPPS yang akan direkrut. Untuk bertugas di 22 distrik ini? Ya, 22 distrik, 190 kampung dan kelurahan. Pelamar yang berminat menjadi anggota KPPS bisa mendaftar di masing-masing sekretariat PPS kelurahan maupun desa.
Setiap tempat pemungutan suara terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 anggota. Tugas mereka cukup berat, antara lain mulai dari mengumumkan daftar pemilih dan mengawasi pemungutan suara di TPS. Anggota KPPS ini akan bertugas selama 1 bulan dan mendapatkan gaji serta santunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pengguna jalan di Merauke, Papua Selatan saat ini harus lebih berhati-hati dan waspada. Pasalnya kondisi jalan di kota ini banyak yang rusak dan berlubang. Keluhan ini sudah ramai di media sosial dan masyarakat meminta pemerintah daerah segera turun tangan memperbaiki jalan karena berbahaya bagi pengendara. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Made Remang, menanggapi keluhan masyarakat dan berjanji akan memperbaiki jalan yang rusak di Merauke. Saat ini Pemkab sedang mendata mana jalan provinsi dan mana jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab Pemkab Merauke. Kalau untuk yang di jalan provinsi, kita itu sudah memang memetakan jalan-jalan mana yang prioritas untuk kita perbaiki. Saya berikan contoh misalnya jalan ke pusat pemerintahan. Dulunya kan itu sangat rusak dan itu juga memang kebetulan masih waktu itu kesepakatannya akan dikerjakan oleh balai. Akan tetapi setelah dikoordinasikan balai belum ada anggaran sehingga pemerintah provinsi mencoba untuk membantu memperbaiki tentunya dengan mengikuti prosedural karena kan ada prosedur administrasi tertentu yang harus kita siapkan. Kondisi jalan rusak di Merauke, Papua Selatan tersebar di sejumlah lokasi, seperti di kawasan pelabuhan dan pintu air, serta kawasan pinggiran kota Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam, penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Sabtu lalu menahan 2 tersangka korupsi Bank Papua cabang Enarotale. Kedua tersangka diduga terlibat dalam kasus kredit fiktif yang merugikan negara 188 miliar rupiah. Penyidik menemukan modus kedua tersangka dengan cara mendirikan 4 perusahaan palsu untuk mendapatkan kredit modal kerja dari Bank Papua. Kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2016 hingga 2017. Dan untuk mengungkap kasus ini, Kejaksaan Tinggi memeriksa lebih dari 30 orang saksi. 2 tersangka diancam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang. Warga Kampung Asmat di Jalan Nowari, Merauke, Papua Selatan berebutan air bersih. Di kampung itu air bersih memang sulit ditemukan, apalagi di saat kemarau. Sudah 3 bulan, warga di kampung ini kesulitan mendapatkan air bersih. Polres Merauke sengaja membawa 2 tangki air untuk membantu warga di kampung ini. Polisi akan terus membantu warga yang kesulitan air bersih, seperti di kawasan Gudang Arang dan Semangga. Seorang bocah berusia 7 tahun hilang Jumat lalu di dermaga Atsi, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Valentino terpeleset saat bermain di dermaga. Keluarganya langsung melapor ke kantor polisi dan tim SAR melakukan pencarian. Korban ditemukan sudah meninggal dunia pada Sabtu lalu. Tim SAR mengimbau orang tua menjaga anak-anak saat bermain, apalagi di lokasi rawan, seperti pelabuhan atau dermaga.
Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua New Guinea Yonif 122 Tombak Sakti menemukan ladang ganja seluas 600 meter persegi di Kampung Paitenda, Distrik Waris, Kabupaten Kerom. Temuan ladang ganja terjadi saat masa tugas Satgas Pamtas akan berakhir dan merupakan salah satu kasus narkotika terbesar yang berhasil diungkap Satgas Pamtas. Ladang ganja tersebut berada di daerah perbatasan Indonesia Papua New Guinea dan sudah siap panen dengan berat sekitar 50 kg. Barang bukti ganja tersebut langsung diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua guna pengembangan penyelidikan. Cuaca buruk saat ini melanda perairan Arafuru, Papua Selatan. Angin kencang menyebabkan ombak besar setinggi 3 meter. Nelayan yang biasa mencari ikan di perairan ini saat ini terpaksa menambatkan perahu mereka di pinggir pantai karena takut tergulung ombak besar. Sebagian dari nelayan ada yang tetap mencari ikan, namun di perairan yang aman. Sebagian lagi menunggu hingga cuaca membaik. Untuk mengisi waktu mereka memperbaiki kapal atau jaring. Menurut nelayan di sini, cuaca buruk tidak lama berlangsung, paling lama sekitar sepekan. Harga cabai rawit di Pasar Sentral Mimika Papua Tengah saat ini kembali naik. Kenaikan cukup tinggi, dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram atau naik sekitar Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit ini disebabkan pasokan cabai rawit dari luar Timika berkurang, sementara pasokan cabai rawit lokal juga tidak bisa memenuhi permintaan pasar sehingga memicu kenaikan harga. Cabai merupakan komoditas penting dan dibutuhkan masyarakat Mimika, Papua Tengah. Biasanya, kenaikan harga komoditas ini akan memicu kenaikan harga komoditas lainnya. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe. Tahun ini kita didukung oleh 100 orang dari